Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armala Kamelia selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas makalah yang berjudul dengan kepemimpinan dalam organisasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan sesama lingkungannya. Dengan berjiwa kepemimpinan, manusia akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan yang baik. Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Terdapat pengertian yaitu kepemimpinan merupakan lokomotif organisasi yang selalu menarik dibicarakan. Pembahasan pengertian kepemimpinan, pemimpin dan organisasi. Pemimpin adalah individu yang memiliki program atau rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti. Pemimpin juga dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab atas suatu organisasi dengan mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdausi Nuzula, NIM saya 2019310175. Di sini saya akan menerangkan tentang poin B mengenai kriteria pemimpin yang baik dalam makalah kepemimpinan dalam organisasi yang disusun oleh kelompok 1. Dalam kriteria pemimpin yang baik ini, saya akan menyebutkan beberapa poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, yakni ada pengaruh. Maksud dari pengaruh di sini adalah bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki orang-orang yang mendukungnya dan yang turut membesarkan nama sang pimpinan. Kemudian yang kedua, di sini ada kekuasaan atau power. Maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Kepada seorang pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Dan yang terakhir atau yang keempat di sini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau power dan wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila ia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya, yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan oleh sang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin pun harus memiliki pengetahuan yang luas dan berpendidikan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tertib dan teratur dalam mengatur waktunya dengan baik, keputusan, dan dapat memberikan contoh terhadap suatu golongan atau organisasi tertentu dikarenakan adanya kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. C. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin di suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi tersebut. Adapun beberapa gaya kepemimpinan. 1. Gaya otokratik. Gaya kepemimpinan ini keputusan berada di tangan pemimpin. Anak buah tidak berhak untuk berpendapat di dalam timnya. Anak buah hanya bisa menjalankan apa yang diperintah oleh pemimpin tersebut. 2. Gaya karismatik. Gaya karismatik ini sulit untuk dijelaskan sifat-sifatnya, karena gaya karismatik ini timbul dengan sendirinya dari kita sendiri. 3. Gaya demokratis. Gaya demokratis ini semua anggota berhak untuk berpendapat. D. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu teori genetik, teori sosial, dan teori ekologis. Yang pertama, teori genetik. Seseorang pemimpin yang telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Yang kedua, teori sosial. Teori yang berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan. Teori yang merupakan penyempurnaan dari kedua teori, yaitu teori sosial dan teori genetik. Kesimpulan kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Seorang dikatakan pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan.
Bawahan pemimpin ini dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Semakin tinggi kedudukan, semakin organisasi, maka secara dituntut kemampuan untuk berpikir secara konsepsional dan makro. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi, maka ia menjadi spesialis. Teori generis adalah teori yang mengemukakan lahirnya atau timbulnya seorang pemimpin, sedangkan gaya kepemimpinan dapat diklasifikasikan 5, yaitu tipe autokratik, karismatik, demokratis, laissez-faire, militeris, dan paternalistik.